Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mana nih? Yuk, biar semangat makin semangat, Ulfa bantu di komen dong. Apakah suara Ulfa udah jelas? Kalau emang udah jelas atau udah clear, boleh banget dibantu komen di kolom chat box. Clear Kak, jelas Kak. Wah, thank you Kak Eri Kurniawati. Ada lagi nggak? Jelas Kak. Oke. Kak Yoga, ada lagi nggak? Yuk, yuk. Ada yang mungkin suaranya remang-remang atau suaranya kurang jelas? Boleh banget dibantu komen ya teman-teman ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita langsung buka aja. Langsung, Ulfa jelasin sih malam ini itu Kocinar kedua kalinya bertemu sama Pak Dodi. Nah, malam ini kita akan bahas tentang atasi konflik tim. Yuk, siapa nih di sini yang pasti banyak banget kan di antara kalian di sini yang kayak pasti ngadepin drama-drama dalam kantor, drama antar partner kerja, drama antar rekan kerja, apalagi drama antar atasan dan atasan nih, kayak biasanya kayak atasan mintanya A tapi kita maunya B gitu kan banyak banget ya konflik di dalam kantor itu. Nah, nanti Ulfa udah rangkumin beberapa pertanyaan. Ingat ya, nggak semua pertanyaan Ulfa cantumin karena emang ada beberapa pertanyaan yang terkesan sama atau mirip gitu case-nya. Jadi Ulfa pilih beberapa. Tapi kalau kalian yang ada di Zoom ini mau bertanya secara langsung sama Pak Dodi, boleh banget. Atau mau langsung curhat-curhatan nih, boleh banget. Nanti kalian tinggal raise hand atau bilang, Kak saya mau konsultasi secara langsung di chatbox, boleh banget. Nanti Ulfa akan persilakan kalian untuk langsung on mic aja. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman, rules-nya seperti biasa, kalau ada pertanyaan langsung ditulis aja ya. Atau kalau seperti tadi, kalau mau ngobrol langsung boleh banget. Mungkin itu aja, Ulfa mau pastikan dulu mentor-mentor kita dan host spesial kita malam ini udah join di Zoom kita. Selamat malam Pak Kirdi, selamat malam Pak Dodi, halo. Malam, Mbak Ulfa. Alhamdulillah, Mbak Alfa. Suara saya jelas kan? Oke. Oke, eh, Pak Dodi, jujur aja ya, topik malam ini itu Ulfa sangat-sangat tertarik ya, karena emang drama-drama di dalam kantor itu kayak sesuatu hal yang eh, apa ya, gak mungkin bisa kita hindari, emang sering terjadi gitu. Yang meskipun kadang kita kayak lebih banyak memilih diam atau lebih banyak makan hati, kan pasti ada solusi yang lebih apa ya, lebih oke lah daripada kita terus-terusan ngalah. Nanti kita pasti dapat solusi nih dari Pak Dodi. Nah, nanti akan Hmm. seperti biasa nih Pak Dodi, pertanyaannya akan dibacakan sama Pak Dodi. Nah, nanti Pak Dodi tinggal jawab aja gitu. Oke? Oke, biar nggak lama nih Pak Dodi, Ulfa langsung persilakan sama host kita, Pak Dodi Putra. Waktu dan layar, Ulfa persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Selamat datang semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat, nyaman, dan selalu bahagia. Amin. Dan tambah Amin. lagi, banyak rezeki. Hmm. Halo Mas Rudi, apa kabar? Baik, baik Mas Kirdi. Oke. Ini apa namanya Mas Rudi ini adalah salah satu senior trainer, fasilitator, konsultan, coach yang saya kenal udah lama dan Hmm. partner diskusi, partner ngayal bareng, partner untuk apa namanya bikin planning segala macam yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau punya kesempatan malam hari ini bersama Pak Dodi untuk tanya, untuk diskusi, manfaatin deh, serius. Jangan kalau Hmm. disia-siain soalnya jarang-jarang kan bisa diskusi ngobrol langsung, tanya langsung sama orang yang memang ahli di bidangnya, bidang HR, bidang HC, ya, human resource, human capital ya. Tapi juga bisa diskusi dari hal-hal yang ringan buat teman-teman yang memang apa ahli dalam bukan ahli ya praktisi dalam hal UMKM, startup segala macam cocok banget nih. Tapi kalau Hmm. teman-teman yang juga bergerak dalam bidang kerja di perusahaan apakah BUMN, BUMD, multinasional, nasional, itu juga bukan berarti nggak cocok. Malam hari ini cocok banget karena banyak sekali masalah yang berhubungan dengan tim yang baik disadari maupun nggak disadari bikin produktivitas kita turun. Ya masalah-masalah yang tadi sudah disebutin Mbak Ulfa, masalah-masalah yang hubungannya dengan misalnya hubungan antara teman kerja dengan bawahan dengan atasan yang mengarah pada toksik misalnya
yang sudah semakin lama makin bikin nyeri hati gitu ya, sakit hati. Nah, daripada ditahan, ngeempat mendingan dilempar ke sini, didiskusiin di sini, diobrolin di sini supaya apa? Supaya dapat solusi. Saya dan Mas Dodi dan Mbak Ulfa nggak bisa menjanjikan bahwa semuanya pasti dapat jawaban yang memuaskan gitu. Enggak. Tapi minimal kalau disampaikan, di venting out, dikeluarin gitu ya, ya setengah masalah udah selesai. Dan mungkin seperempat masalah lagi lebih canggih lagi dapat solusi, ya mungkin solusinya 25%, 50%, tapi kan minimal ada kemajuan ya. Dan Pak Dodi hadir di sini untuk bersama kita semua, bukan orang yang lebih pinter, yang ajarin semua, yang enggak, bukan. Ya, saya dan Pak Dodi ini fasilitator, di mana kita diskusi bareng. Yuk, ya, kita cari solusi rame-rame. Oke, kurang lebih itu. Pak Dodi ini sekali lagi adalah seorang senior partner di Narapati Associate dan juga senior partner di Narapati Institute. Pengajar senior untuk berbagai macam program, akan ada e-course, kemudian program-program lainnya yang bisa ditemuin, ikutin terus berita-berita dari Narapati Institute di Instagram, dan juga nanti akan ada berbagai macam program menyusul lainnya. Nanti ikuti terus Narapati Institute di Instagram kita dan di grup kita. Kita punya grup. Nanti Mbak Ulfa akan menjelaskan di akhir acara. Ya, oke, Mbak Ulfa mungkin bisa share screen gitu, kita mulai aja kali ya. Gitu. Tapi kayaknya nggak sopan kalau kita nggak manggil Mas Dodi dulu ya. Ini kayaknya seharusnya tokoh utamanya kan, cahaya utamanya dari Mas Dodi nih. Benar-benar Mas Kir ini keterlaluan nih. Bener. Oke, Silakan Mas Dodi. santai, santai, Mas Kirdi. Ya, jadi tadi wah prolognya udah dijelaskan banget tadi sama Mas Kirdi ya. Jadi silakan rekan-rekan. Saya lihat ada chat yang sudah masuk tuh. Eh, Kayaknya pertanyaan udah belum apa-apa, kayaknya udah langsung bombastis nih ya. Eh, belum apa udah nanya soal jealous ya. Oke, ini Aduh, konfliknya. Aduh, berapa udah jealous nih? Masalahnya jealousnya sama apa nih ya? Eh, Jealousnya sama karena beda jenis kelamin, atau kalau jealous karena beda jenis kelamin, jangan-jangan karena ini ya, karena ada kepentingan di sini, atau jealousnya karena apa? Nah, itu yang perlu lebih spesifik supaya gambarannya, em, apakah karena atasannya laki-laki itu sama punya perempuan gitu kan, jadi ya sama, ya jelas aja ya, yang cemburu dan cowok kan gitu kan, ya ya udah, ya apa saja kan gitu. Tapi kemudian gimana cara nyikapinnya? Nah, ini mungkin Mbak Ulfa ada yang mau di-share dulu ya, Mbak. Hmm. Nah, Ya, oke. maksudnya satu-satu ya. Hmm. Harusnya kita bacain bersamaan, dulu ya. Gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari salah satu teman kita di Narapati Institute, Hmm. apa namanya, yang sudah masuk ke sistem kita dari seminggu yang lalu. Hmm. Ini adalah dia sedang menghadapi anggota tim yang toxic, Mas. Dan Hmm. masih coba-coba berbagai macam cara untuk memahami gitu ya. Kira-kira apa ya strategi yang efektif untuk menghadapi worker yang toxic tanpa harus konfrontasi langsung dengan orang tersebut? Nah, Oke. gimana nih Mas? Ya, boleh dibilang ini istilahnya gampang-gampang mudah nih ya. Gampang-gampang mudah. Nah, itu kan jawabannya kan gampang-gampang mudah. Jadi artinya sebenarnya kalau kita berpikir bahwa kita bisa nanganin, itu di kepalanya kita harus mindsetnya mesti benar dulu gitu. Kalau kita mau ngatasin ini, saya yakin pasti bisa. Itu yang pertama ya, kita harus yakin dulu ya. Nah, memang tidak ada satu cara yang tepat karena apa? Situasinya yang istilahnya toksiknya toksik seperti apa? Nah, itu yang kayaknya perlu diverifikasi, perlu diklarifikasi lagi gitu kan ya. Hanya ada beberapa tips yang coba bisa dilakukan. Misalnya kalau uh, toksik itu kan biasanya karena orangnya benar-benar nggak mau peduli sama orang lain kah? Atau yang seperti apa? Nah, kalau dia nggak peduli sama orang lain, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian ini di-share, atau kemudian apa namanya, bahwa tindakan kita itu benar-benar didasari kita mau mencari solusi gitu kan ya. Jadi fokusnya pada masalahnya gitu kan ya,
bukan sama pribadinya yang toksik itu. Karena situasi yang kita hadapin itu adalah eh, problemnya ya, bukan kalau orangnya ya kita nggak akan pernah selesai juga. Tapi fokusnya kepada situasi atau masalahnya yang perlu kita carikan jalan keluar. Sehingga karena kita fokusnya ke masalahnya, problemnya, otomatis kita nggak akan fokus sama orangnya. Jadi fokusnya jadi kita nggak akan konfrontasi. Titiknya sih sebenarnya di situ aja sih Mas Kirdi. Jadi lebih apa objektif gitu. Nah, bahasanya kira-kira seperti itu saja sih. Nah, Titiknya. Mas Aldi, ini Hmm, menarik ya kalau bicara soal toksik karena toksik buat saya sama toksik buat Mas Dodi dan toksik buat teman-teman yang lain bisa jadi beda kan ya. Nah, betul, karena betul. biar malam ini biar lebih membumi teman-teman. Gini loh, kalau misalnya teman-teman berharap, aduh, Mas, jawabannya kok melangit banget sih, masih bingung nih, belum dapat nih, belum bisa Hmm. gambarannya seperti apa, nge-grab atau ngagokar gitu misalnya. Gini teman-teman, kita minta maaf karena kalau misalnya bahkan jawaban yang diberikan kan tergantung pada pertanyaan yang diberikan. Kalau pertanyaannya global ya jawabannya global nih. Nah, Hmm. gini, daripada mengharapkan yang nanya ini mungkin nggak tahu hadir apa nggak pada malam ini, tolong tulis di kolom chat toxic menurut Anda apa? Kita bahas detailnya di situ aja. Gimana? Ya, boleh Tulis di tuh. chat, Ya. ya, tulis di chat. Hmm. Toxic kayak apa kalau yang pernah Anda hadapin? Ini pasti dong, nggak cuma kita yang hadapin. Pasti teman-teman pasti ngadepin juga toxic di lingkungan kerja Anda. Ya, Hmm. kira-kira ya, siapapun mau nulis silahkan. Nanti kita bahas deh, kita bahas. Siapa yang nulis duluan? Ya, yang makin cepat Anda nulis, kamu nulis, makin kita bisa bahas. Ayo, Hmm. toxic menurut kamu tuh kayak gimana? Ya, Ya, ya. toxic menurut kamu gimana? Tulis di kolom chat. Kita bahas langsung direct. Misalnya, Mas, toxic itu eh, misalnya dia hanya mau ngerjain kerjaan yang dikasih ke dia, sementara yang lain gedebukan saling bantu sama satu sama lain, misalnya gitu ya. Hmm. Atau Bisa. misalnya toxic bahwa dia suka ngegosipin, jelek-jelekin orang di belakang, Ya. gitu. Atau dia baperan, Mas, gitu. Hmm. Coba. Ada nggak? Ada nggak? Baik. Sementara ini, Mas, ada pertanyaan dari Mas Bagio kayaknya nih ya. Hmm. Konflik kecemburuan satu dua orang pada perlakuan leader pada anggota tim karena merasa bahwa leadernya melindungi atau membela anggota yang dianggap salah oleh anggota tim lain. Ini saya anggap ini juga toksik ya. Ya, Boleh gitu bisa. ya. Betul, betul. Cuman Jadi, yang nggak kondusif jadinya. Ini juga dia merasa bahwa leadernya dia itu eh, belain anggota, ngelindungi dan belain anggotanya dia juga berarti sejajar dengan saya gitu misalnya ya gitu. ya, Tapi dianggap salah nih orang salah. What do you think, Mas Dodi? Menurut Mas Dodi ya. gimana? Nih, kalau saya pertanyaannya pertama justru saya balikin dulu. Maksudnya gini, yang jadi leadernya itu siapa? Sayanya atau my boss gitu kan ya. Kalau Hmm. kalau saya yang jadi leader atau anak buah saya ngerasa apa mereka cemburu atau kemudian mereka merasa diperlakukan kurang adil, pertama yang kalau saya yang jadi leadernya, maka pertama mesti refleksi lah gitu kan ya. Refleksi aja dulu gitu kan ya. Karena itu membuat timnya merasa tidak nyaman karena ada merasa yang satu lebih dibela daripada yang lain. Ya, istilah refleksi dalam konteks adalah coba introspeksi. Sebenarnya yang membuat mereka jadi berpikiran ada terjadi perbedaan itu apa? Di mananya? Nah, itu kan. Karena bisa jadi sebagai pribadi suka nggak sadar gitu kan ya, memperlakukan orang lain si A lebih baik daripada si B. Nah, itu jadi sadari dulu itu. Jadi itu yang pertama. Nah, hal yang kedua kalau kaitannya dengan orang lain, maka atau yang kita dapat perlakuan, maka penting untuk ada yang namanya komunikasi titiknya. Komunikasi artinya apa? Ngobrolnya langsung deh. Kalau diskusi, diskusi langsung, nggak ngomong di belakang gitu kan ya. Jadi langsung temuin Mas Kidi, ini kok kenapa ya? Mas Kidi kok kalau sama Mbak Ulfa tuh kayaknya lebih nice, tapi kalau giliran ke gue kayaknya ngomongnya ceplos 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 gitu kan ya, terus terang banget. Tapi kalau ke Mbak Ulfa kok misalnya kayak gitu ya. Terus tanya lagi misalnya atau juga perjelas ke anggotanya misalnya nih kenapa saya memutuskan ini dan itu di floor gitu kan. Jadi nggak ada kesan bahwa saya itu lebih membela A daripada B. Pasti ada dasar alasannya. Supaya kalau kita makin transparan komunikasi diskusi langsung ini, maka orang akan lebih ngelihat kita itu ya dari transparan apa adanya, bukan ada apanya ya, tapi apa adanya, gitu kan ya. Jadi itu yang kemudian. Hal yang kedua, hal yang ketiga yang menurut saya yang perlu dipastikan ya mesti ada standar dong ya. Kan itu kan ya. Jadi kadang-kadang orang merasa
lebih diperlakukan karena bisa jadi double standard, triple standard, atau quadruple standard gitu. Makanya kenapa mesti ada standar yang jelas, aturan main yang jelas, dan juga ada ekspektasi yang jelas gitu. Nah, ini yang rasa-rasanya paling nggak 3 yang utama itu yang perlu menjadi perhatian. Hal lainnya yaitu tadi, fokusnya lebih ke objektif gitu kan ya, ke masalahnya, situasinya, kalaupun ada perhatian ya Mbok, kalau yang satu dibeliin gorengan, yang lain dikasih gorengan, gampangnya gitu aja, gitu kan. Jangan yang satu dikasih gorengan, satu dikasih pizza, ya jelas, tapi kan kemudian tanya, kenapa kita bedain? Karena yang satu nggak bisa makan gorengan gitu kan, ya. Ya, Mbok, tapi gorengannya Mbok seharga pizza gitu kan, jadinya, jadi kan equilibrium-nya, keseimbangan itu terjadi. Nah, kalau ada kesempatan buat pembinaan, ya udah semua dikasih kesempatan yang sama. Masih ada yang nggak jelas, ngobrol lagi gitu ya. Nah, dan itu kan buat kita sebagai pemimpin ya. Kalau Mas Kirdi, kalau kitanya yang jadi anggota tim yang merasa cemburu gitu kan, kita yang jelas nih, kita yang jelas, ya sekarang PR kamu adalah kemudian coba lihat masalahnya itu sebenarnya ada di mana, ya. Masalahnya di mana? Fokusnya sama ya udah faktanya aja. Bukan karena oh dia karena lebih ini dan adalah ngobrol sama atasannya, ya. Ya udah dan kemudian yang terakhir ya profesional aja. Kan kita di situ buat kerja, ya, bukan buat doing anything. Ya kalau kecuali lain cerita punya agenda sendiri ya. Tapi sepanjang apa namanya? Memang kita fokusnya profesional ya just be profesional. Nggak mudah memang, hanya kemudian kembali saya garis bawahi komunikasi atau diskusi yang jujur, empati, sama komitmen itu yang penting untuk bisa dapat perlakuan yang adil dan ya bijak lah gitu ya. Itu saja sih Mas Girdi. Saya menyadari dari kata-kata dari ceritanya Mas Dodi tadi, itu Hmm, sudah ada 2 poin penting ya Mas. Ini saya hmm, meresumekan tadi ya, hmm, tentang masalah toksik yang dari Mas Bagio ini. 2 poin penting. Nomor poin pertama adalah sebagai leader, karena Mas hmm, Bagio ini leadernya nih. hmm, Nomor satu adalah sebagai leader introspeksi, introspeksi duluan. Karena bisa jadi kita merasa sudah fair, ternyata orang melihatnya kita belum fair, gitu. hmm, Nah, itu satu. Yang kedua, selain introspeksi, pastikan ada sebuah sistem dan prosedur yang jelas, aturan, SOP yang diikuti semua, sehingga untuk bisa bilang adil atau nggak adil, itu ada patokannya. Kalau nggak ada patokannya, ya mereka juga nggak fair, ngomong saya adil hmm. nggak adil, leader, dan Ya, leader nggak fair juga bilang bahwa gue udah adil kok, mana dasarnya kan gitu ya. ya, Legal standingnya biar kelihatan kayak ahli politik gitu. Legal standingnya itu nggak ada. Gitu. hmm, Jadi ya, Mas Bayu, gitu ya. 2 poin itu aja sih. Satu, tetap introspeksi nomor satu. Saya nggak bilang ya, saya dan Mas Dodi nggak bilang bahwa Anda nggak fair ya. Nggak. Sekarang kita kan nggak. Tapi tetap itu adalah dasar semua leader. Nomor satu nggak ngeliat keluar dulu tapi ke dalam. Yang kedua, baru kemudian sistemnya, dasar aturan untuk bisa bilang fair atau nggak fair tadi dilihat. Termasuk juga yang tadi yang disebutkan Mas Dodi yang sifatnya informal, yaitu apa? Beliin pas beliin gorengan si A, ya B juga dibeliin gorengan. Kalau B itu hmm, alergi terhadap gorengan, ya dibeliin rebusan. Itu hmm, simple, ya. ya, A beliin gorengan, B dibeliin pizza, ya nggak fair lah, ya. Oke, baik. ya, Ya, kayaknya kita beralih ke yang kedua, Mbak Ufa. Silakan, Mbak. Nah, ah, ini ada teman kita juga yang pekerjaannya hmm, berbasis proyek, Mas. Dan dia butuh tim yang solid dalam waktu singkat. Dia sudah coba kumpulkan sampai santai gitu, ya, informal di kafe untuk biar bonding gitu. Tapi rasanya masih belum berhasil bikin tim jadi kompak. Nah, metode apa yang efektif untuk membentuk tim yang solid dalam waktu singkat, khususnya di pekerjaan berbasis proyek yang dinamis gitu. Ini oke. teman-teman nih senang banget sih, general banget gitu. Project IT bikin program, Iya, software gitu kan, proyek konstruksi, bikin gedung bilang kayak gitu ya. Kan Mas ya, Dudi bingung. iya. Jawabnya juga, eh ya itu. Mungkin nanti makanya perlu ditendang lanjuti sama Mbak Ulfa, kayaknya ya. Eh untuk nanti ada pertemuan satu lawan satunya kayaknya gitu ya. Jadi bisa Ya, lebih one on one, betul. ya one on one gitu kan. Hanya kalau untuk menjawab ini secara umum, balik lagi secara umum ya. Eh,
Kafenya juga ini kafe mana ya? Kafenya kayaknya mesti nggak perlu diperjelas ya. Hanya kemudian titiknya adalah ya satu supaya menurut saya yang the main point-nya adalah bagaimana memastikan semuanya punya visi yang sama, gitu kan ya. Itu satu arahnya mesti jelas dulu ya. Apa yang mau dicapai dari tim yang dibentuk ini, gitu kan. Karena seringkali apa namanya untuk menjadi solid itu karena satu arahnya berbeda kan gitu. Gimana mau solid kalau arahnya berbeda? Gitu. Satu, jadi arahnya mesti jelas ya. It's very specific. Terus yang kedua, maka standar atau relasinya, model komunikasi yang itu mesti disepakati. Jadi we call it namanya kalau secara umumnya ya mau nggak mau kita mesti sepakat ya cara komunikasi kita nanti modelnya seperti apa ya. Something yang sesuatu yang memang perlu di-share ya, then we do the sharing gitu ya. Artinya semua mesti tahu. Jadi kalau ada pun yang salah cara negornya nanti modelnya gimana. Kalau yang benar maka kita akan lebih apresiasi bareng. Jadi bentuk apresiasi itu jadi satu model yang kemudian kita mesti sepakati bareng-bareng, gitu kan ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, istilahnya gimana itu, apa istilahnya, eee, line of command-nya nanti mau gimana. Karena ini kan proyeknya bisa jadi, satu waktu bisa ngerjain A, besoknya bisa apa, paralel sambil ngerjain yang B. Nah, bentuk, apa namanya, meritokrasinya atau bentuk penghargaannya nanti mau diapresiasinya, perhitungannya, kalau bahasa orang manajemennya apakah indikator-indikator keberhasilannya bahwa seseorang ini benar-benar berkontribusi atau memberikan hasil. Nah, itu seperti apa? Supaya, di ujung-ujung harinya ketika kita ngomong ada nanti kompensasi gitu kan ya, itunya jadi makin jelas gitu kan, orang jadi motivate juga gitu kan, karena ini kan bener-bener, mmm, part mana yang saya mesti kerjain, part mana yang mesti Mas Kiti kerjain, part mana yang masih Mbak Ulfa kerjain. Jadi model itunya supaya jelas dan ujung-ujungnya ya pasti kalau gitu ya, kira-kira hasilnya pasti bisa tercapai gitu. Nah itu, kira-kira gambarannya secara umumnya begitu ya Mas Kiti ya? Karena Heeh. ini juga ya project-nya project OVO gitu ya. Yes Mbak Ulfa. Kebetulan yang nanya ini Hmm. kebetulan hadir nih di Hmm. Zoom-nya. Mungkin mau bertanya langsung nih, Kak Dedi Narsiadi, monggo. Hmm. Lupa coba request on mic ya, biar ngerti langsung kan. Tadi Pak Kirdi bilang bahwasanya pertanyaannya tuh terlalu umum. Jadi kita untuk menentukan solusi yang tepat itu juga bingung juga kan. Nah, coba Hmm. Kak Dedi boleh banget nih untuk cerita langsung nih bareng kita. Jadi kejadiannya seperti apa, nanti kita akan berikan solusinya. Tuh. Mungkin Kak Dedi, apa masih tunggu di sini? Ini nih. Halo, Kak Dia Dedi. malu, mungkin dia malu Mbak Mungkin Ulfa. kalau malu boleh banget di chat box aja. Teman-teman, gini, kalau kita mau maju, kemaluan kita harus kecil, teman-teman. Salah ya, bukan ya? Rasa malu, tingkat malunya mungkin ya. Rasa malu, maaf, 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 maaf. Oke, sebagian nyapu aja. Oke, mungkin kalau Kak Dedi malu boleh aja lah kita sambil tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu ya. Nah, saya mau nambahin, saya cuma mau meresumekan sedikit tadi dari Pak Dodi. Sekali lagi, jawaban yang tepat sekali untuk sekali lagi secara umum ya, teman-teman semuanya. Pak Dodi tadi cerita bahwa yang perlu diperhatikan adalah satu pola komunikasi antar anggota tim, ya Pak Dodi ya. Ya, Dan pola komunikasi dan alur komunikasinya. Jadi kalau sama atasan gimana, sama ini kesepakatan, bikin kesepakatan berarti ngomong di depan ya, pas lagi itu cerita ya ngobrol ya, sepakat ya, ya. pakai WA Hmm. ya, sepakat ya kalau di atas jam 1 pagi nggak boleh ngontak ya sampai jam 4 pagi Betul, misalnya gitu. betul, Nah, betul. komunikasi. Terus tolong ya kalau misalnya ngomong pakai kata tolong. Jangan enak-enak Hmm. aja lo nyuruh gitu misalnya gitu ya. Hmm. Itu boleh disepakati, boleh banget gitu ya. Yang kedua, kalau yang saya tangkap dari runutan yang disampaikan Pak Dodi tadi adalah masing-masing tanggung jawab tiap orang tuh jelas, gitu ya Pak Dodi ya. Ya, ya. Bahkan kalau misalnya nanti saling nge-cross, saling support, itu juga harus diomongin di depan.
Nanti kalau gue betul. tekanan sini, tolong dong bantuin si A, si B, si C, bantuin ini ya. Sepakat ya, sepakat. Gitu Ya, bisa. Jadi ya, role jawab. Dan yang ya, ketiga, bicara soal apa namanya, kalau misalnya tanggung jawab segala macam itu sudah jelas, kemudian komunikasi jelas, indikator-indikator bahwa disebut sudah selesai dan sudah sukses itu apa aja? ya, Jadi jelas indikatornya, nggak nanti atasannya bilang, kan gue bilang gue maunya gini 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 gini. Lah, kok ibu nggak bilang jadi gue yang salah nih? Itu gimana sih? Ya gue ya, siapa? Nah, itu nggak betul, etis. betul. Indikatornya jelas gitu. Kurang lebih gitu ya Mas Dodi ya. Ya, Kalau gue betul, persingkat. betul. Mas Kiri mah hebat lah gitu ya. Ah, liur. Oke, yuk kita kita apa namanya? Kita lanjut lagi ya, Ya, Mbak Ulfa. Berikutnya. Nah, ini Mas Dodi, tim hmm, tim teman kita ini sering banget salah paham gara-gara komunikasi yang gak jelas. Gimana cara membangun komunikasi yang sehat dan terbuka di lingkungan kerja? Oh, ini kayaknya masalah sejuta umat nih. Sejuta organisasi, sejuta umat, dan sejuta masa kayaknya. Silakan Mas Dodi, ini kayaknya keren banget jawaban dari Mas Dodi, saya yakin yang ini. ya, gini ya. Nah, supaya supaya bisa lebih sehat dan terbuka, istilahnya kalau ya kata kuncinya sebenarnya kalau bahasa gedenya itu kan katanya komunikasi harus efektif gitu kan ya. Nah, pertama saran saya adalah ya membiasakan untuk kalau apa menyampaikan itu istilahnya, ya pilih waktu dan tempat yang tepat gitu ya. Istilahnya kalau mau negur orang, ya Mbok jangan di tempat umum gitu kan, itu aja. Sederhana itu contoh sederhananya ya. Nah, terus kalau mau ngobrol atau mau diskusi, ya ajak tempat yang lebih tenang supaya lebih sehat, lebih jelas apa yang mau disampaikan gitu kan ya. Nah, terus kemudian misalnya lebih pakai pendekatan kalau saya tips praktisnya adalah, kalau ngomong apa-apa bukan kamu misalnya contoh kalimatnya, "Kamu tuh baperan banget sih." Nah, itu kan berarti udah ngejudge orang gitu kan ya. Itu ngejudge banget dan bikin orang jadi nggak happy dengan itu. Nah, "Kamu tuh kayaknya jutek banget sih." Nah, itu ngejudge. Maka supaya lebih sehat dan terbuka, penting untuk istilah kalau di dalam komunikasi itu namanya pakai menggunakan I statement. Statement saya. Jadi misalnya saya merasa sedikit misalnya, "Saya kok merasa sedikit nggak nyaman ya ketika kamu menjawab saya dengan nada yang seperti itu." Itu misalnya. Jadi membiasakan dengan what do you feel, apa yang kita rasakan gitu, atau misalnya, "Saya kok khawatir ya." Jadi saya, bukan, "Kamu tuh ngerjain kerjaannya nggak benar." Nah, itu komunikasinya yang kedua. Terus hal yang ketiga adalah bicara tentang fokusnya kita adalah ke perilakunya, gitu kan ya. Lebih ke fokus apa yang dia lakukan, bukan, "Kamu tuh orangnya males ya." Nah, itu state males, state jutek, state apalagi, orangnya pelit. Nah, kita fokusnya bukan di situ, tapi, "Oh, kamu waktu kemarin kita makan bersama ya, kan semua pada urunan nih. Kamu urunannya kok, terbatas banget ya, yang lain kan willing to pay more," gitu kan. Jadi, nah itu jadi perilaku itunya ya. Jadi kamu yang lain pada urunan 100.000, kenapa kamu cuma 10.000 kan, itu kan, eee ini ya bukan bicara kamu pelit gitu, tapi pada perilakunya gitu ya. Nah, itu terus kemudian ya lebih fokusnya juga ya hal yang keempat menurut saya penutupnya adalah supaya lebih sehat dan terbuka, maka setiap kali ada satu situasi yang dicari adalah solusinya gitu kan ya. Gimana mereka lihat pada solusi, gimana caranya supaya mereka bisa solve the problem, bagaimana kemudian mendapatkan opsi-opsi atau pilihan-pilihan apa aja ketimbang nyalahin gitu kan ya, ketimbang cari kambing hitam. Padahal kemarin kan udah kurban kan udah selesai ya, jangan diterusin lagi berkurban terus gitu kan. Jadi sudah stop, tapi cari pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa cari jalan keluar gitu ya. Itu aja sih Mas Kirdi, ini dalam hal komunikasinya. Karena kan komunikasi yang ditanya gitu kan. Nah, itu gambarannya. Menarik banget ya, dan, bahwa komunikasi itu ternyata kelihatan kayak sederhana, tapi sebetulnya krusial banget ya Mas Dodi ya. Apa? Ya,
Yang dibilangin tadi itu keren banget. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita intisarikan, tadi Mas Dodi itu gini loh. Coba yang buat yang dengerin, coba pikirin baik-baik deh. Intisari dari kalimatnya Mas Dodi adalah dua poinnya. Nomor satu, gitu ya, menjaga em, individu ini nggak diserang. Nggak diserang dalam artian jangan ditegur di depan publik. Kalau Anda misalnya leader gitu ya, mau negur dia atau teman leader, jangan jangan tegur di depan publik. Siapapun kayaknya orang nggak ada yang suka deh ditegur di depan publik deh. Dan kemudian selain nggak ditegur di depan publik, tempat yang sepi atau personal gitu, yang ditarget itu perilakunya. Yang ditarget itu adalah sesuatu yang menyebabkan dari aspek dari diri dia yang menyebabkan masalah terjadi. Jadi bukan tadi disebut bisa jadi bilang lo pemalas deh atau lo orangnya pemarah deh, lo orangnya brengsek deh. Itu personal banget tuh bos, gitu nggak enak, nggak kena tuh digituin. Nggak ada yang suka diperlakukan seperti itu. Maksud saya bayangkan bahwa kita nggak bisa nyelesain sesuatu kalau yang ditembak saya ditembak gitu misalnya gitu ya. Mas Kiri itu ini deh jam karet deh yang kena tembak saya. Tapi kalau misalnya Mas Dodi bilang ya, Mas Kiri saya kayaknya keberatan dengan kalau Mas Kiri datangnya hadirnya di atas jam 7 misalnya kayak gitu. Itu kan bisa diubah perilakunya. Itu Ya. satu. Ya, satu. Bukan nggak jangan nembak personal, aspek terhadap dirinya, ya. Ya, yang nomor dua adalah ketika ngasih tahu, ketika diskusi, ya itu jelas, spesifik gitu loh. Pada solusinya. Oke, lu kan nggak bisa datang jam 7 karena katanya harus buka toko dulu misalnya gitu. Nah, sekarang buka tokonya, siapa aja yang bisa bantu buka toko? Yuk, diskusi yuk. Nah, itu kalau Anda leader atau seorang coach atau seorang apa namanya business owner gitu, UMKM semacamnya, kita fokusnya pada tujuan. Mas Dodi, Hmm. ini kayaknya teman-teman banyak tercerahkan. Cuma dua sih ya tadi. Satu, Hmm. jangan serang personalnya. Dua, pastikan bahwa fokus spesifik pada solusinya gitu. Hmm. Oke, Oke. saya rasa kita belajar banyak nih bareng-bareng nih. Mbak Ulfa, berikutnya Mbak Ulfa. Nah, ini ada teman kita yang sering berada di posisi saya, sering posisi serba salah di tengah konflik antara atas bawahan nih. Ini posisi sandwich kayaknya nih ya. Gitu di atas sana Hamburger. Hah? gitu ya. Oreo, Oreo, Oreo. Kalau terlalu Hmm. bela salah satu gitu ya, misalnya atasan atau bawahan, yang takut dianggap gak adil. Tapi kalau diam aja, konfliknya makin panjang Hmm. gitu. Gimana cara jadi penengah yang netral, tetap bisa bantu meredakan konflik dengan cara yang elegan dan efektif. Nah, Oke. gimana Mas Aldi? Nah, Oh, silakan. ya, berarti kamu punya keterampilan harus komunikasi harus benar-benar prima nih, gitu kan ya. Satu prima. Dan istilahnya gimana caranya? Jadi modal dasarnya komunikasi, kemampuan komunikasi harus. Titik utamanya kalau saya menurut saya hal yang pertama jadi penengah yang netral dan bisa elegan itu dan efektif. Satu perlu tenang gitu ya. Kalau satu kata kuncinya, saya mesti tenang dulu. Kalau orang tenang, biasanya, maka kemudian terjadi apa, dia bisa melihat masalahnya dengan lebih objektif gitu kan ya. Jadi bisa lihat masalahnya lebih objektif. Jadi kata kuncinya pertama tenang, kedua bisa fokus pada masalahnya, dan ketiga coba jadi apa, jadi jembatan gitu kan ya, dan fokus pada bagaimana menyelesaikan situasinya, solusinya gitu kan. Nah, dan itu menurut saya tiga tiga hal yang perlu menjadi apa, bisa jadi titik awal untuk meredakan konflik gitu. Nah, jadi coba fokus kepada masalah dan utamanya karena di sini kalau kita nggak ya perlu lebih tenang gimana caranya mungkin dua-duanya apa, antara atasan sama bawahannya itu duduk bareng atau kita nyari tempat yang lebih nyaman untuk diskusi gitu kan ya. Kalau cuman bertiga doang ya bisa jadi akan lebih baik gitu atau paling enggak dengan apa, dengan tempat yang lebih tenang maka diskusinya bisa jadi lebih nyaman. Bisa jadi kalau menurut saya salah satunya yang bisa ngebantu cari lokasi yang lebih nyaman lah gitu buat ngobrol gitu. Kalau udah tempatnya sumpek apa kalau orang Prancis bilang kemerak-pek apa nggak tahu gitu ya. Kemerak-pek tuh apa tuh? Mbak Mbak Ulfa tuh kayaknya lebih tahu tuh. Ya, ya.
barangnya tumpukan di mana-mana ya gak iso gitu kan. Jadi cari tempat yang nyaman. Nah, ini gitu kan sambil makan gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi elegan kalau perlu ya supaya lebih nyaman. Itu aja sih Mas Kirdi. Eh, masalahnya Oppo ya ini yang juga belum perlu digali lagi kayaknya. Urusannya, Hmm. ya kan? Ini menarik nih Mas Dodi. Jadi kan ceritanya berarti dia itu mungkin pihak yang dianggap ya kali ya sama atasan sama bawahannya kali ya. Lebih Eh, netral. Hmm. dianggap dianggap bisa jadi penengah, lebih netral dan lain Hmm. sebagainya lah gitu. Nah, tetapi dia sendiri ini khawatir nih teman kita nih. Gimana cara untuk meredakan konflik antara atasan bawahan itu? Berarti atasannya dia sama atasannya bawahannya dia gitu kali ya. Atau atasan Ya, bawahan yang lain kali gitu. Dia dia ya. atasan bawahan yang lain gitu. Nah, gini, ini nambahin Mas Dodi tadi. Tadi milih tempat itu sebuah cara salah satu pendukung yang bagus. Dan masalah utama adalah sebetulnya kesepakatan kalau tambahannya Mas Dodi mungkin ya. Hmm. Kesepakatan bahwa di antara mereka berdua kita jadi orang yang bikin ground rules-nya. Kan Ya. mereka ini kan pasti bawahan si bawahan yang berantem sama atasannya pasti nggak terima dong. Istilahnya lah Hmm. kok lu yang bikin aturan kayak gitu ya. Atasannya juga bilang lah Ya. kok lu yang bikin aturan gitu istilahnya gitu ya. Ya. Jadi kita Betul. sebagai itu yang bikin ground rules-nya. Apa itu ground rules? Aturan-aturan nggak untuk konflik. Kalau konflik kok ada aturannya mas? Yang bener konflik tuh ada aturannya bos. Itu buat teman-teman ya yang merasa baru nih saya kasih tahu nih sama Mas Dodi berdua nih. Buat Anda yang berkonflik dan mau konflik itu tetap baik, konstruktif, nggak destruktif, maka konflik itu yang benar itu ada aturannya. Perang yang benar itu ada konvensi Jenewa, Jenewa yang ngatur bahwa orang kalau terjun payung lagi di udara nggak boleh ditembak gitu, nggak boleh Hmm. ngebom rumah sakit, nggak boleh nembak prajurit yang udah terluka kan gitu. Tapi kan pada pelaksanaannya kan banyak ini kecurangan gitu, pelanggaran. Ya kalau masalah kecurangan di mana-mana juga ada, nggak usah perang di Indonesia juga ada kecurangan. Gak usah bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah bikinin aturan dasar, kita bisa jadi baru jadi hakim penengah yang baik. Misalnya, ya Ya. aturannya adalah ngomong nggak boleh barengan. Saya nunjuk ada bawa token misalnya ada labubu boneka labubu. Di mana boneka labubunya itu saya taruh, dia yang ngomong ya. Nah ini saya taruh. Terus saya bikin catatan satu, artinya si bawahan itu satu dapat satu jatah. Terus saya pindah labubunya ke atasan. Terus satu lagi, jadi satu-satu fair gitu. Itu sih kira-kira bikin aturan kayak gitu. Itu Ya. yang cara dari semuanya sih. Ya, Betul. gitu ya kira-kira. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Gitu. Kalau mau lebih detail, ngomong. Ayo, ayo, ayo. Ya, jangan kerja, kerja, kerja terus. Ngomong juga harus ya. Oke. Ya. Nah, berikutnya Mbak Ulfa. Sebelum kita lanjut ke berikutnya nih, Pak, ini ada pertanyaan menarik nih di chatbox. Terus kalau Oh iya, ya menghadapi boleh. orang yang NPD bagaimana, Pak? Gitu kan banyak banget Wah, nih. Aduh. langsung Bahkan dijawab sampai Mas. viral Saya juga banget pengen di denger TikTok nih. tentang NPD, NPD. Ya. Oke, ini menarik untuk didengar nih. Ya, monggo silakan. Ya. Pertanyaan saya dulu pertama kalau dengar kata NPD, nah udah pasti sama belum ini? Kan ada indikatornya kan ya, gitu. Misalnya orangnya punya pride yang over gitu kan ya. Terus nggak empati sama perasaan orang lain. Bener begitu nggak? Gitu ya. Nanti coba dicek nih yang nanyain soal NPD. Bahwa mereka harus istimewa, bahwa mereka harus diperlakukan khusus gitu. Suka manfaatin orang, ngeremehin dan ngerendahin orang, atau sensitif sama kritik dan gampang marah atau defensif. Nah, itu indikator ya Mas Kirdi ya. Indikator-indikator NPD-nya. Nah, ada beberapa cara atau istilahnya kalau saya menyebutnya dengan pendekatan lah ya. Satu, yang pertama coba apa kita tahu batasannya kita lah dan coba lebih realistis aja gitu. Kenapa begitu? Eh, yang pertama ya kita nggak bisa berharap mereka akan bisa berubah gitu dengan cepat gitu. Itu em, itu yang kemudian kita mesti sadari gitu. Itu sadari itu dulu bahwa kemudian eh, kalau perlu, yang keduanya bikin batasan lah. Kita yang bikin batasan, yang jelas sama konsisten. Maksudnya apa? Contoh batasan itu adalah berapa banyak waktu yang teman-teman mau pakai buat apa? Buat
ketemu mereka untuk berurusan dengan mereka, gitu kan. Kalau bahasa saya sih kalau perlu jaga jarak aja gitu. Batasi topik ya, jangan sampai yang timbul konflik itu gitu. Terus kalau perlu istilahnya kalau ngomongnya itu mesti tegas aja. Saya sudah misalnya, gue udah nggak mau bahas topik ini lagi ya. Saya hanya punya waktu 10 menit misalnya untuk bahas ini. Jadi it has to be very very strict untuk itu dan kitanya mesti juga yakin ya. Terus dan yang ketiga, ini tiga yang ya kitanya mesti karena karena kita berurusan sama orang yang emotional imbalance gitu ya. Jadi kitanya mesti kelola emosi ya. Kalau bahasanya ya orangnya karena mereka gampang sekali dan bahkan bisa mancing emosi, jadi kitanya perlu lebih jaga diri dengan baik, ya. Latih responnya. Kalau perlu teman-teman ya bahasanya sekarang tuh ada bahasa apa? Kalau di YouTube tuh ya manifesting. Jadi sebelum ketemu sama orang-orang ini kita udah ngebayangin saya bisa ngatasin masalah, gitu ya, supaya situasinya jadi lebih aman. Nah, dan yang terakhir, kembali lagi, kita fokusnya sama fakta-fakta, ketimbang argumentasi sama sama orang-orang itu. Nah, saya mau conclude aja, yang terakhir, kita mesti ingat bahwa yang kita lakukan itu ya benar-benar hanya prioritasnya kita aja lah. Ya apa kita punya happiness, kita punya self care gitu ya. Kalau tetap nggak bisa ngatasin juga, ketemu sama Mas Kirdi, cari saya gitu ya. Itu kalau benar-benar kalau itu ya jadi ngobrol gitu ya. Udah itu aja sih kalau saya. Sama Mbak Ulfa kadang-kadang. Nah, itu bisa diskusi juga. Monggo silahkan. Gitu Tadinya ya. saya mau buang body banget ke gue nih. Karena Mas Dodi juga bilang cari Mas Kiri, cari saya ya nggak apa-apa lah. Bagi derita. Ya. Nah, apa namanya? Jadi seperti yang saya intisarikan dari Mas Dodi tadi bahwa kalau kita berhadapan dengan orang NPD, teman-teman, tolong diingat, NPD itu apa sih singkatannya? Narcissistic Personality Disorder. Disorder itu bahasa Indonesia gangguan, ya gangguan personalitas, gitu, gangguan kepribadian. Narsistik itu artinya adalah orang ini akan menyerap semua perhatian, akan memastikan bahwa dia adalah orang yang paling dalam ruangan tersebut, dan orang ini adalah orang yang paling canggih dalam memanipulasi orang lain maupun sekelilingnya. Nah, pertanyaannya sih benar itu Mas Yudi itu tepat banget. Anda mau mengalokasikan waktu Anda berapa lama sama orang ini? Terus ketika Anda alokasikan waktu, pertanyaan berikutnya adalah, lo nggak capek ya? Karena orang ini nyerap energi Anda udah, dia butuh semua energi itu buat dia doang. Gitu. Tapi Pak, tapi dia itu suami Pak atau istri Pak atau pacar atau ini segala macam. Gini gini gini. Saya dan Mas Dodi maupun Mbak Ulfa tidak merekomendasikan Anda untuk membuang istri, suami, pacar Anda. Gitu. Jangan salah. Jangan nanti kemudian Anda putusin, diceraiin segala macam terusnya kalau ditanya orang terus hidupnya sengsara gitu bilang ini gara-gara Mas Dodi, Mas Kirdi sama Mbak Ulfa nih gitu. Jangan melempar tangan sembunyi batu, Bos gitu. Kebalik ya, lempar batu sembunyi tangan gitu. Nah, jadi poinnya kita cuma mau kasih tahu, Mas Yuri tadi pengen kasih tahu gitu loh, bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita pilih, ada hal-hal yang nggak kita pilih. Yang pas memang kebetulan sudah ada anak yang NPD gitu, orang tua yang NPD ya lo kan nggak bisa milih anak, nggak bisa milih orang tua gitu. Yang dilakukan apa? Ya udah, kasih batasan yang jelas. Tadi Mas Yuri bilang gitu loh, kasih boundaries. Mau handle orang ini tuh sejauh mana? Pak, tapi dia bapak saya atau ibu saya atau anak saya gitu. Iya, tetap aja boundary. Ya, suka atau tidak, pilihannya cuma dua. Pilih lu kasihan dia memanipulasi dan memanfaatkan dan menyerap habis energi Anda, gitu. Atau lu batasin sejauh mana energi lu mau dikasih buat dia. Udah sederhana itu. Tapi kan nggak enak, Pak. Gini ya, saya kasih tahu buat teman-teman di sini yang merasa bahwa pingin hidupnya lebih baik, berubah, lebih keren, lebih banyak rezeki dan sebagainya. Tapi lu nggak mau nggak enak, ke laut aja. Lupain. Kenapa? Sejak kapan perubahan dalam hidup tuh enak terus? Ini saya kasih tahu satu satu quotes ya. Tidak ada perubahan dalam zona kenyamanan dan tidak akan ada kenyamanan dalam sebuah zona perubahan.
pasti nggak enak di awalnya, pasti nggak enak gitu. Tapi percaya bahwa semua hal nggak enak di awal ini semua akan terbayar pada akhirnya gitu. Itu yang disampaikan Mas Dodi tadi. Nah, kita serahin sama mereka ya Mas Dodi ya. Ya, Mau menempuh nggak enaknya itu untuk dapat kenyamanan nanti, atau ya maunya enak-enak terus, jangan harap berubah. Setuju nggak hmm, Mas Dodi kira-kira kayak gitu ya, ya? so that's quote of the day ya. Tidak ada kenyamanan dalam zona perubahan dan nggak ada perubahan kalau selama lo masih mau nyaman-nyaman aja kan gitu ya. Iya betul. Ya, Mbak, berikutnya Mbak. Hmm. Nah, ini diskusi terbuka antara anggota tim untuk menyelesaikan konflik, tapi yang terjadi malah saling serang dan suasana makin Hmm. panas. Buh, Hmm. jauh. Ini ngomongin di kantor lu atau di Iran sama Israel? Sebenarnya kapan waktu yang paling tepat mengadakan forum seperti ini, dan gimana cara ngatur diskusi agar tetap aman, terarah, dan benar-benar jadi solusi, bukan memperkeruh keadaan. Mas Dodi, sebetulnya gue curiga nih, yang nanya nih Trump nih. Nanya Donald Trump nih. Sebetulnya gimana ya gue ngatur Netanyahu sama kayak gitu. Gimana Mas? Silahkan Mas. Ya, menarik. Sebenarnya saya mau garis bawahi tadi ada beberapa prinsip-prinsip yang kemudian kita mestinya kuasain atau kita pahamin ya. Prinsip artinya apa? Dalam situasi apapun perlu dibuatkan satu aturan dasar gitu ya. That's komitmen awalnya itu yang mesti disepakati. Kalau tadi Mbak pinjam istilahnya Mas Kirdi, itu ground rules-nya. Gitu kan ya? Ground rules-nya mesti clear, mesti jelas, dan semua paham. Karena kadang-kadang yang dibuat jelas tapi nggak paham ya sami mawon gitu. Jadi artinya semuanya perlu jelas gitu kan ya, semua perlu paham dan ngerti gitu ya. Nanti dibilang, "Ya pokoknya setiap orang mesti bergantian." "Oh enggak, pokoknya" oh ya itu aja berarti udah nggak ini. Supaya karena gitu kan ya, supaya masing-masing dapat kesempatan untuk bisa explore, untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Pun kalau perlu ekstrim lagi, dibatasi kalau ketahuan misalnya, kalau kayak gini kayaknya misalnya ya, saya mengindikasikan anggota tim ini suka ngomong, dikasih waktu ngomong ya sekarang misalnya Mbak Ulfa ngomong, itu ngomong 5 menit nggak berhenti-berhenti, nggak ada napasnya gitu ya, kayak napasnya panjang gitu. Nah, bisa aja. Artinya kalau udah tahu, kan yang tahu anggota timnya siapa, saya kan nggak ini. Jadi perlu dibatasi misalnya ngomongnya 1 menit gitu kan, ekstrim ya sampai se-ekstrim itu ya. Karena kayaknya ini bisa memicu konflik. Kalau anti udah ini, jadi kapan waktu explore, kapan waktu untuk diskusi, kapan fokusnya, nah itu kembali lagi. Ya, itu yang pertama ground rules-nya. Kedua, ya, yang mau didiskusikan fokusnya mau kemana? Nah itu yang mesti jelas. Apakah kita mau mencari apa? Solusi terhadap situasi ini atau sekedar mencari ide. Jadi kalau saya lebih suka menyebutnya objektifnya ya, purpose-nya kita mau bikin ini tujuannya buat apa. Nah, itu juga mesti jelas, gitu ya. Karena kalau nggak jelas ya akhirnya kalau orang Prancis bilang belandang kemana-mana kan gitu kan. Akhirnya jadi lari kemana-mana gitu kan. Ya karena tujuannya objektifnya nggak jelas kok cita-citanya aja. Cita-citamu apa? Jadi orang yang berbakti untuk negeri. Nah itu kan bisa jadi apa aja gitu kan. Nah tapi kalau apa mau jadi apa dokter, nah dokter paling udah lebih spesifik gitu. Atau apa dokternya nanti dokter spesifiknya dokter apa. Nah itu kan jadi udah ngarahnya udah ke titiknya udah lebih karena kan mau bikin forum gitu ya. Terus hal yang ketiga menurut saya adalah ya kita perlu mencari orang yang tepat gitu kan ya untuk diskusi yang ini. Nah, artinya kualifikasinya orang-orangnya kalau bahasa saya kita mesti rekrutnya karena ini diskusi terbuka ya. Jadi yang secara kemampuan ya memang mampu dan bisa kalau kembali lagi, ini apakah memang terbuka semuanya atau kita batasi saja? Apakah hanya tim leadernya saja atau apa nggak sampai di levelnya supervisor doang atau gimana? Pun perlu lihat size grupnya itu. Karena kalau enggak mau 30 orang setiap orang dikasih kesempatan ngomong itu mau sarasehan 2 tahun apa dari tahun kapan sampai tahun kapan ya nggak kelar-kelar gitu Mas. Jadi, nah ini yang kemudian perlu
dibuatkan aturan. Kalau di Zoom aja sampai dibikin breakout room ya. Nah, sebenarnya itu udah menggambarkan bahwa kadang-kadang ketika diskusi-diskusi tertentu ya mesti dipisah gitu, nggak bisa. Makanya MPR DPR tiba-tiba ada walkout. Nah, itu karena begitu, karena size-nya terlalu besar. Jadi memang perlu dibikinkan format-format yang lebih kecil gitu ya. Kira-kira begitu Mas, sejauh ini kalau dari pertanyaan yang cukup eh, ya cukup general ini ya. Gitu Mas Kirdi. Oke, ini menyimpulkan sedikit dari Mas Dodi tadi bahwa nomor satu teman-teman ya perlu yang namanya ground rules, aturan dasar. Karena gini, konflik model apapun tanpa adanya sebuah aturan untuk berkonflik itu bubrah. Itu juga bahasa Perancis, Thomas. Ya Mm-mm. bubrah, Mm. bubrah gitu. Nah, yang diperlukan teman-teman siapkan aturan sebelum Anda berkonflik. Jadi sepakat aja dulu, nanti kalau kita konflik, aturannya ini ya. Kalau ada yang berani ngomongin, ngapain sih mikirin konflik, kita segala macam, bilang sama dia, orang kata-kata kayak, jangan bilang orang kayak lu ya, itu nyerang personal. Kata-kata kayak yang lo sebut barusan itu, yang bikin nanti pas kita konflik gak punya aturan. Jadinya kita malah pecah. Kita buat sekarang pas lagi nggak ada konflik, lagi tenang, sepakat, biar konflik itu nanti tetap tenang. Itu satu. Kedua, bikin kesepakatan. Tapi sebagai leader biasanya harus nentuin ada pilihan tempatnya di sini atau di sini. Kasih tiga, jangan dibebasin semua. Saya setuju kata-kata Mas Surya di anggota timnya 30 atau 100. Terus suruh nentuin tempat gitu. Itu sampai lebaran kucing juga nggak akan kejadian tuh acara. Sama Ya, kayak lu Ade, kalau janjian mau buka puasa bersama. Sampai lebaran berapa kali kagak jadi-jadi tuh buka puasa bersama. Kalau di planning ya. Kalau ya, dadakan biasanya udah berhasil Mas Dodi biasanya. ya, Kira-kira gitu. Bener ya Mas Dodi ya? Kurang lebih. ya. Eh, ya Mbak Ulfa, gimana berikutnya? Masih ada lagi? Atau ada yang nanya di chat? Kolom chat? Atau gimana? Halo Mbak Ulfa. Iya, Ulfa lanjut di pertanyaan terakhir, nanti Bapak lanjut yang di chat ya. Ya. Oke. Nah, Hmm. ini yang terakhir yang di sini yang kita simpulkan, tapi ada beberapa teman-teman yang sudah nanya di chat yang akan kita bahas setelah ini. Nah, di tim di tim teman kita ini ada satu orang selalu merasa paling benar. Setiap diajak kerjasama, ujung-ujungnya malah debat dan bikin suasana jadi nggak enak. Gimana cara pendekatan yang tepat biar orang kayak gini nggak terus-menerus jadi sumber konflik tapi juga merasa dihargai? Nah, gimana Mas Hmm. Odi? Ya, ini tadi apa sebenarnya? Ini ngarahnya sudah ngarah ke tadi yang Mas Kirdi sampaikan. Ada bau-bau agak-agak ngarah-ngarah ke NPD ya, ngarah-ngarah ke NPD nih sebenarnya. Ya kan, ngarah-ngarah ke NPD karena dia maunya apa semua orang diajak debat gitu kan ya, terus bikin suasana nggak enak dan kalau udah nggak enak dia malah happy kan gitu. Ah, ini udah confirm NPD gitu kan ya. Terus kemudian karena dia mau selalu jadi sumber atensi gitu kan ya. Tapi tetap merasa ya ini. Jadi itu dia. Eh, Pertanyaannya adalah kemudian bisa jadi kalau saya ya beberapa tipsnya kalau dari pengalaman yang sudah berjalan itu jadi sebelum ketemu sama dia gitu ya kalau perlu saya akan sudah setting beberapa hal gitu ya jadi bahasanya memang perlu diskusi kalau memang perlu diajak diskusi kalau nggak perlu diajak diskusi kalau saya sih ngapain ngajak diskusi kan ngajak diskusi yang bersangkutan ya kalau bahasa saya sih gitu aja. Pasti kan kenapa dia mesti diajak diskusi. Nah, saya nggak tahu nih, apakah di tim saya ini timnya pengertiannya satu orang ini merasa paling benar itu jangan-jangan kepala kelompoknya. Nah, kalau kayak begitu kan ya itu kan mesti approve sama dia, gitu kan. Nah, berarti kalau mesti approve sama dia, situasi akan jadi lain lagi. Pertanyaannya, dia lebih membahasnya dari sisi logik atau istilahnya basisnya data atau sekadar hanya mempertahankan dia punya intuisi saja. Nah, kalau intuisi ya berarti kita tergantung lagi, berarti kita masih punya cukup kedekatan dengan yang bersangkutan, gitu ya. Sehingga orangnya kan lebih mudah difahami. Untuk misalnya tahu Mbak Ulfa mau sukanya apa ya itu Mbak Ulfa kan lebih suka diajak, Mbak, ternyata dia sukanya
makan mie gacoan, ya udah. Jadi mau sebelum diskusi sama Mbak Ulfa, ajak aja makan mie gacoan. Habis itu dari pas diskusi pasti udah lebih tenang gitu kan ya. Nah, jadi bisa bisa langsung dapat kesepakatan gitu misalnya. Karena kalau enggak, orang-orang ini yang modelnya kenapa dia suka apa eh, orang ini suka memicu sumber konflik. Nah, itu dia. Dan supaya tetap merasa dihargai, ya kalau titiknya saya ya cara kita berkomunikasi kembali lagi itu tadi. Cara penyampaiannya, ngobrolnya, maka saya akan lebih bicara dalam konteks kalau ada sesuatu yang kurang sepakat. Kalau dalam konteks atasan, maka kita perlu ngobrol secara personal. Tapi kalau kita ngomongnya di floor, ya itu tadi. Mas utamanya sih kalau menurut saya ya tadi itu. Kalau ada situasinya ini sangat mungkin untuk misalnya nge-hold gitu ya. Nah, kan konflik nggak selalu berujung harus ada sebuah keputusan. Kadang-kadang bisa dibuat apa namanya? eh zona Setuju tuh nggak setuju gitu. ya, gitu kan bisa begitu kalau bahasanya. Kan bisa dibikin vakum dulu gitu ya, nanti baru dibahas lagi kan baru bisa begitu. Jadi kan sangat memungkinkan untuk proses itu. Itu sih menurut saya sih Mas Girdi. Mhm. Em, nah, posisi sebetulnya menghadapi orang kayak gini, yang apakah dia NPD, apakah setengah NPD, seperempat NPD, apapun itu, yang ngerasa paling benar, teman-teman, itu melelahkan. Sekali lagi sama seperti NPD, misalnya katakanlah ini 100%, 75%, 50 atau 25 atau semacamnya lah, gitu ya. Ujung-ujungnya memang saya sepakat bahwa suaranya jadi nggak enak. Karena posisi dia adalah seringkali bukan mau menemukan kebenaran, tapi jadi pembenaran atas kata-kata dia. Nah, Ya, solusi paling ekstrim dan paling gampang kalau menurut saya, ini cuma sebetulnya saya cuman mengintisarikan dari Mas Dodi. Mas Dodi ini kadang-kadang terlalu sopan gitu. Jadi kalau saya sebetulnya bahasa salah satunya, lu nggak perlu urusan sama orang ini, kagak usah urusan lah gitu, iya. gampang gitu. Itu satu. Tapi kalau orang ini ternyata adalah misalnya kepala tim atau Heeh. misalnya leader gitu ya Mas ya, misalnya, Ya. atau tim ahli atau semacamnya gitu, Heeh. yang mau nggak mau kita harus ngobrol dan kerjasama sama orang ini gitu. Maka saran saya, eh, sebelum ngobrol sama orang ini, Anda perlu belajar pengelolaan emosi dulu. Nah, itu ahli Mas Dodi itu, gitu ya. Belajar dari pengelolaan emosi. Jadi kayaknya ini bisa jadi judul judul kucinar berikutnya yang seru nih, Mas. Ya, Mengelola emosi dalam kerjasama tim gitu ya kali ya. ya. Heeh. Saya rasa sih itu ya kayaknya. Jadi nomor satu, sebelum, kalau yang tadi ya nggak dicuekin full karena dia ini tim leader atau tim expert gitu, maka yang perlu dilakukan adalah belajar mengelola emosi dan stres diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengelola orang lain, apalagi orang ini, gitu loh. Ya udah, Ya. kelola diri sendiri dulu aja, gitu. Kemudian yang berikutnya, baru datang orang itu untuk ngobrol. Dan kita tahu, kalau dia merasa paling benar, nggak usah dibantah. Ingat teman-teman, nggak bantah bukan mengakui dia benar loh. Iya. Itu sesederhana bahwa Anda menghargai waktu dan emosi Anda untuk nggak dirusak oleh orang ini. Sesederhana itu kok. Dengerin aja dia ngomong apa, mau ngomong sampai 1.000 cara di langit segala macam, ya biarin aja ngomong. Oh gitu. Terus kalau perlu tambahin lagi, tak kasih kasus. Oke, Mas tadi kan Mas sudah bilangin, Mas Giri ini cerita, Giri nih yang ngomong tentang sendiri nih gitu ya. Mas Giri kan tadi udah bilang ya tentang kok ini segala macam. Kalau kondisinya seperti ini, kasus seperti ini gimana Mas? Nah, jadi yang kemudian berikutnya adalah memanfaatkan orang ini. Daripada dia bikin Hmm. kita, manfaatin, kasih studi kasus. Barangkali nih teman-teman ya, sekali lagi, jangan kalau udah sebel sama orang, kemudian semua kata-kata orang itu jadi nggak ada yang benar. Jangan gitu dong. Kita juga namanya sama kayak dia gitu loh. Ya. Nah, jadi begitu orang ini cerita, iya ya. Oh, dia kita kasih studi kasus. Kalau kasus gini gimana? Biarin aja dia ngomong. Wah, barangkali di sela omong-omongan ya, kita dapat ide. Ya. Nah, begitu dapat ide, terus kita tulis segala macam, kita segala macam dan sebagainya. Ketika presentasi, kasih kredit orang itu. Jangan jadi Hmm. orang yang kalau presentasi, walaupun ide sekelompok, terus Anda telan sendiri semua kredit tuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, benar-benar yang nonton GM, direksi atau segala macam. Ide ini, saya muncul ide ini segala macam, mepret banget.
itu kan ide rame-rame, jadi bilang terima kasih, ide ini adalah bukan cuma dari saya, tapi juga tim semuanya. Nah, untuk itulah Anda berikan kredit ke orang itu, tapi juga berikan kredit ke teman-teman yang lain. Jadi setarakan dia sama kita semua, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Jadi ini saya dibantu bersama-sama, ini ada pekerjaan bersama bareng si A ini malas paling benar tadi, dan si B dan si C dan si D. Jadi kita berdua ini ngerjain ini bareng-bareng. Itu caranya. Jadi tetap Ya, merasa dihargai, nggak konflik, nggak perlu konflik sama dia, nggak usah konflik, nggak setuju pun nggak usah ngomong di depan dia. Kurang ya, lebih gitu. Kan. ya, Ya, setuju. gitu lah Mas Nugi kira-kira ya. Ini Ya, ahli studi ini soalnya. hmm, Nah, Mas Nugi, Oke. Pak Hedi, mohon maaf banget nih karena waktunya terbatas. Ulfa langsung mau geser ke pertanyaan selanjutnya boleh? boleh, boleh, boleh. Gimana, oke. gimana? Ini ada 2 pertanyaan menyusul nih. Langsung ini dan ini buat teman-teman ini pertanyaan terakhir ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Bagio sama Kak Arshanti. Kak Arshanti ini ngirim pertanyaannya secara personal. Jadi 2 pertanyaan langsung 1 kali jawab aja. Monggo silakan Pak Ferdi, Pak Dodi. Pak Dodi, Oke. silakan Pak Dodi. Ini yang pertama ada si Mas Bagio nih ya, gimana ngadepin anggota tim yang selalu banyak alasan. Nah, ini menarik nih, karena berarti dia apa? Kayaknya ngerjainnya sering nggak benar atau supaya dapat pembenaran terus gitu ya. Nah, saya nggak tahu tuh gimana ceritanya. Nah, kok bisa nyalain atasan gitu kan. Nah, maka orang ini kayaknya kita perlu lebih tegas ya. Dengan orang-orang kayak gini kita perlu lebih tegas. Kenapa misalnya nyari alasan gitu kan ya. Nah, hanya kemudian tegas dengan konteks, kemudian ya kita ajak ngobrol secara pribadi lah gitu ya. Dengerin kenapa sih dia selalu ini. Nah, terus kemudian yang divalidasi adalah perasaannya. Boleh perasaannya, tapi bukan perilakunya. Karena perilakunya kita nggak bisa terima gitu ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, istilahnya coba bikin dia bagaimana dia apa? Tanya aja gitu. Eh, Sebenarnya kalau kamu itu masalahmu di mana? Tanggung jawabmu jadi gimana gitu kan? Ya. Bahwa saya bisa paham bahwa kamu setuju dengan apa yang disampaikan sama bosmu. Tapi kemudian langkah-langkah apa yang kamu mesti kerjakan? Kan gitu aja. Apa yang mesti kamu kerjain dong? Kalau udah tahu kayak gitu, ya itu memang bos kamu menyampaikan itu. Nah, tanyain juga ke solusinya lagi. Jadi fokusnya kepada solusi gitu kan. Hmm. Ada batasan udah pasti gitu kan ya. Terus kemudian dampaknya buat timnya gimana. Nah, itu yang dan yang terakhir kalau menurut saya mesti jelas biasanya orang-orang kayak gini karena dia punya aturan mainnya agak kurang jelas tadi seperti Mas Kili. Kesepakatan di awalnya itu mesti jelas gitu kan ya. Jadi kalau kita udah bikin kesepakatan jelas perilakunya seperti apa. Terus kemudian kalau jadi atasan ya berarti jadi atasannya dia berarti kita mesti apa? Cukup punya dokumentasi yang baik. Tuh. Jadi udah berapa kali dia lakukan itu. Nah, konsekuensinya apa? Jadi hal-hal yang seperti itu yang mestinya juga bisa kita antisipasi ya. Karena kalau orang kebanyakan kalau bahasa Prancis lagi kalau kebanyakan cangcengcong gitu kan ya. Ya, kita udah langsung udah tahu apa yang mesti kita kerjakan ya. Itu ya secara besaran ya, teman-teman. Eh, Nah, pertanyaan yang kedua yang disampaikan sama Mbak Ulfa nih, gimana ngadepin tim yang oportunis atau orangnya suka wait and see? Tapi kalau ditanya nggak berani jawab, tapi kalau di belakangnya suka ngedumel. Nah, ini ini penyakit ya. Oke. Eh, jadi sebenarnya apa? Orang-orang seperti ini atau teman-teman yang seperti ini hanya perlu dikasih apa? Ruang atau kalau kita yang jadi pemimpinnya, maka kita perlu membuat situasinya jadi tetap aman. Aman dalam konteks untuk bisa diskusi, untuk bisa berpendapat, gitu kan ya. Karena kenapa sih mereka wait and see atau mereka nunggu-nunggu? Karena mereka nggak merasa nyaman untuk bisa ngomong gitu ya. Kayak misalnya, nanti kalau ngomong ini nanti dibully gitu kan ya. Atau ya pokoknya kita kasih contoh aja deh. Kita kasih contoh supaya teman-teman kita nyaman. Nah, juga hal yang kedua, aturannya komunikasinya seperti apa. Kalau ada masukan, ya kita obrol di depan atau gantian gitu ya. Ada aturan main gitu. Jadi pokoknya harus cara
siapa yang mesti bicara, siapa yang mesti ngomong, jadi nggak bisa pakai apa namanya, eh nggak bisa kamu aja deh, kamu nggak bisa. Jadi harus membiasakan. Dan saya bisa ngerti kenapa kamu khawatir gitu kan ya. Kalau ada pakai Narapati itu punya ada tools tuh, ya kan? Terus kalau mau ngobrol di grup supaya orangnya terkait dengan pekerjaan, jadi orang bisa monitor. Nah, nanti Mas Kirti akan jelasin atau Mbak Ufan nanti akan jelasin. Dan yang ketiga, nah, gitu ya, membiasakan orang untuk kembali lagi. Fokusnya kita bukan di apa, bukan cuma sekedar tahu masalahnya, tapi bagaimana menjawab solusinya, gitu kan ya. Gimana menyelesaikan masalahnya. Kalau dia tetap negatif ya kita coba obrol aja lah gitu kan ya. Atau nanti bisa ikut di coach apa di coach Ninarnya ya gitu kan ya. Supaya kalau yang jadi negatif itu bisa jadi lebih positif kan gitu ya. Karena bisa jadi dia perlu insentif inject apa hal-hal positif supaya bisa lebih apa bisa lebih positif secara pemahaman kata-kata, bisa nanti ada teknik-tekniknya, gimana caranya supaya bisa lebih positif sehingga em, pribadinya bisa lebih kontribusi, jadi kontributor dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Gitu. Butuh sabar, tegas, sama konsisten. Itu aja lah titiknya kalau saya. Itu. Nah, tadi udah dijelasin tuh, siapapun yang tanya, sudah dikasih tahu bahwa cara menghadapi orang-orang ini adalah sekali lagi sabar, konsisten, dan membuat mereka, ajak mereka ke situasi yang nyaman. Tapi kalau misalnya nggak nyaman juga, teman-teman juga perlu untuk menjaga tanda petik keamanan Anda sendiri. Pastikan kalau menghadapi orang-orang ini, kalau setiap kali diskusi sama mereka itu tercatat dan disampaikan ke mereka ya berupa tulisan, nggak boleh berupa kata-kata doang karena arti orang-orang wait and see ini ada oportunis yang mereka dia kalau menguntungkan maju, kalau enggak yang ya kabur dia gitu. Kita bisa ditinggal untuk supaya aman semua, maka pas ada teknik namanya spider web. Nanti Hmm. lain kali kita bahas ya teknik spider web itu. Intinya adalah Anda harus mengamankan diri Anda dengan email atau WA setelah per discussion, diskusi lewat mulut, ngomong ya, kirim misalnya kata-kata gini, sesuai dengan diskusi tadi yang jam sekian, maka apakah benar poinnya satu dua tiga empat. Kalau saya tahu Anda sibuk, kalau memang terlalu sibuk dan sudah approve dengan sudah oke dengan poin ini, tidak usah membalas. Itu sebetulnya kuncian. Kenapa? Biar kalau dia nggak balas lain kali dulu, saya nggak tahu nggak baca emailnya atau saya sebetulnya pingin ini tapi kan nggak sempet gitu. Eh, Kata-kata tadi menyelamatkan teman-teman, menyelamatkan Anda. Percaya saya. Ya, masih banyak teknik lain untuk bisa bertahan di kantor dalam bosnya teman-teman yang toksik dan baperan. Kurang gitu. Nah, tadi ada pertanyaan sudah Mbak dari Mbak Miana, saya bahas singkat aja, cepat aja. Dia bilang gimana menghadapi orang yang baperan. Gini loh, walaupun kita mau ngomong bahwa di kantor nggak boleh baperan, harus profesional, masalah luar nggak usah dibawa kantor, akan tetap ada 101 orang yang kayak gitu. Nomor satu adalah terima bahwa itu kenyataan hidup. Welcome to life, istilahnya gitu. Nomor dua, supaya kita nggak bisa bikin dia nggak baperan. Karena pada dasarnya cetakan udah kayak gitu. So, gimana cara ngadepinnya? Cara ngadepinnya adalah ngomong sama dia, langsung face to face, face to face. Tadi seperti yang dibilang juga berkali-kali sama Mas Dodi, bahwa aturan diskusi, aturan komunikasi, aturan dasarnya di ground rules-nya sampaikan ke dia. Ini ada aturan nih, kita gini deh, biar lain kali biar bisa produktif segala macam. Jangan bilang dia baperan. Tapi seringkali kalau di antara kita, saya misalnya, pakai contohnya saya, jangan dia. Saya nih misalnya gampang emosional ketika saya diberi apa namanya feedback. Maka itu membuat that jeopardize our project. Itu merusak ritme proyek kita. Sehingga saya perlu untuk paham bahwa kondisinya harus gini gini gini. Nah, itu aturan itu sampaikan sama dia. Masalah kemudian dia ikut apa enggak udah bukan urusan Anda. Ya sudah, gitu memang sok be it gitu loh. Nah, kalau nggak tahan gimana? Anda punya pilihan, ya. Maju terus pantang mundur sampai dia nggak kuat atau Anda yang kabur. Dah titik. Jangan dibikin rumit. Kira-kira kayak gitu, ya teman-teman. Pak, tapi tempat kerjanya seru segala macam. Nah, ya udah bertahan aja di situ nggak apa-apa.
ngomong sama orang itu nggak apa-apa, sakit hati deh, gitu loh. Ya gimana, memang kita kita jadi toxic juga ngeluh di belakang gitu loh jadinya kalau anda nggak berani ngadepin. Ya, Ingat tadi tadi dibilang sama Mas Dodi quotes of the day gitu. Tidak akan ada kenyamanan dalam zona perubahan dan tidak akan ada perubahan dalam zona kenyamanan. ya, Itu aja kira-kira. Gimana Mas Dodi, ada kalimat penutup terakhir gitu mungkin? ya. Um, so set the boundaries istilah saya. Ya, atur kita punya aturan mainnya, gitu kan ya. Supaya ketika ada di dalam grup atau dalam tim itu kita punya satu aturan main yang jelas. Orang olahraga aja punya aturan main kan, kata Mas Kiri itu kan tadi kan ya. Semua olahraga kalau mau jalan baik ya harus ada aturan main kalau di olahraga gitu. Itu sportivitas. So, means artinya juga apply di organisasi pun harus ada aturan yang cukup jelas gitu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga timnya jadi lebih solid, timnya lebih harmonis, komunikasinya in all the way gitu ya. Jadi itu saja sih kalau saya. Jadi bikin aturan yang jelas. Oke? Maka semua akan jadi lebih jelas. Ya. Yang bikin nggak jelas itu karena aturannya nggak jelas gitu kan. Nah, coba. Apalagi ketemu orang yang makin nggak jelas. Nah, tambah nggak jelas lah itu. Gitu. Jadi makanya harus dibuat jelas lah. Gitu. Ketidakjelasannya bikin saya pusing Mas, muter-muter nih, Mas. Gitu. Jadi harus jelaskan. Nah, kayaknya ini udah jelas ya. Kita udah kelewat ya Mbak Ulfa ya. It's okay. Kira-kira begitu saja. Sukses buat semuanya. So, itu Mas Kiri udah set apa link WhatsApp grupnya. Feel free to join ya. Jadi nanti bisa diskusi lebih banyak lagi. Monggo, silahkan di-joinkan saja. Jadi nanti kita bisa ketemu dan diskusi lebih banyak lagi. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Baik kata-kata, kalau yang tidak disengaja saya pasti minta maaf. Tapi kalau yang disengaja saya nggak minta maaf. Gitu ya Mas Kiti ya. Jadi karena itu ada maksud dan tujuannya gitu ya. Ya, oke. Itu saja saya kembalikan ke Mas Kirdi. Ya, Silakan Mbak Ulfa. Oke, Udah baik. Mbak Ulfa gitu kan. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Kirdi sama Pak Dodi malam ini luar biasa. Terus buat teman-teman juga yang aktif bertanya, terus pertanyaannya unik-unik karena emang bener-bener real kasus dalam kerjaan mereka ya. Jadi kita ikut merasakan apa yang terjadi di sana dan bersyukurnya kita dapat solusi dari kejadian tersebut. Mungkin itu aja teman-teman. Nanti Ulfa akan share rekamannya dan Ulfa akan share webinar selanjutnya. Sorry, questionnaire selanjutnya. Jangan lupa untuk klik link konsultasinya kalau mau konsultasi. Dan Ulfa ngucapin terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya nih teman-teman. Atau tadi ada apa sinyalnya yang jelek atau ada apa. Mungkin Ulfa kurang mohon maaf juga. Terima kasih buat Pak Dodi, Pak Kirdi. Mungkin itu aja kurang lebihnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Malam Mas Riki, semuanya. Mbak Mia, Terima Mas kasih Reza, Mbak ya, Ulfa, Segi, ya, semuanya. terima kasih. Sehat selalu Ya, semua. semua